Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa sekalian. Pada kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan daring kedua. Materi pertama, karena pertemuan daring pertama kita perkenalan. Saya kira sekarang kita lanjut masuk ke materi. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan wajah saya di pojok sini. Ya, mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang saya sudah bisa menampilkan wajah saya di pojok sini ya. Karena apa? Ketika saya recording malam ini, tiba-tiba webcam saya tidak bisa nyala ya. Entah kenapa, nanti saya setting lagi atau beli baru mungkin. Oke, semoga kalian ketika menonton video ini dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Kalau belum makan silakan makan, kalau belum fokus tutup dulu videonya. Silakan bangun dulu mood kalian untuk belajar. Ketika kalian sudah mood, sudah mempunyai semangat, langsung buka. Jadi kalian belajar pada kali ini tanpa paksaan ya. Itulah sekilas tips belajar, harus dengan mood atau dengan semangat. Baik, pertemuan pertama ini kita langsung masuk ke bab 1, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kita lanjut. Kompetensi dasar itulah adalah hal-hal yang harus kita dapatkan ketika kalian belajar materi ini. Pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika pada surat lamaran pekerjaan yang dibaca, kemudian menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Untuk poin ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita akan fokus kepada mengidentifikasi isi dan mengidentifikasi sistematika. Kenapa pada kesampingkan? Karena ketika pembelajaran daring ini untuk dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemenuhan kompetensi dasar itu bisa dikesampingkan. Jadi kita bisa menentukan fokusnya kemana saja. Yang penting kita belajar apa itu surat lamaran pekerjaan ya. Tapi nanti kita akan singgung sedikit-sedikit. Ini hanya saya bagi fokusnya. Kita akan fokus ke 3.1. Lanjut ya. Jadi manfaat kalian belajar bab ini tuh apa? Manfaatnya tuh diharapkan kalian dapat memahami konsep surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Kemudian kalian dapat memahami atau menentukan surat sistematika pada surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian dapat menyimpulkan isi dari surat lamaran pekerjaan. Gitu ya. Jadi kalian nanti kita akan belajar konsepnya dulu, teorinya dulu kita belajar. Kemudian nanti kalian akan menentukan mana saja sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian nanti kalian akan menyimpulkan maksud surat lamaran pekerjaan ini apa. Baik, kita lanjut ya. Nah, pertemuan minggu lalu sempat saya bahas bahwa ini adalah materi yang menarik. Kenapa menarik? Sekarang ini tanggal ketika saya membuat video ini 4 Agustus 2020 hari Selasa. 1 tahun yang akan datang ketika 4 Agustus 2021, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. 1 tahun yang akan datang, kalian sudah harusnya melepas status sebagai siswa. Kalian akan berubah untuk mendapatkan status baru. Ya. Jadi dari kelas 3 ini mungkin rata-rata 3 tipe orang untuk melanjutkan jalan hidupnya. Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin berwirausaha, menjadi pengusaha gitu ya. Silakan kalian dari sekarang tentukan jalan sukses kalian. Pak, kan semua sudah ada takdirnya. Iya benar, sudah ada takdirnya. Tapi kita mengenal dengan istilah ikhtiar atau usaha. Silakan tentukan jalan ikhtiar kalian. Ya. Kalau kita ngomong kasarnya nih ya, yang bekerja belum tentu sukses, yang kuliah belum tentu jadi orang sukses, yang punya usaha pun belum tentu jadi orang sukses. Apalagi yang tidak mempunyai tujuan dan tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Jadi itu satu pembukanya. Jadi, Pak, saya nanti tidak mau bekerja, maunya kuliah.
Ya, hampir semua orang itu mendambakan memperoleh pekerjaan. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting karena ini menjadi titik awal kalian untuk memperoleh pekerjaan. Jadi apa ya surat lamaran pekerja itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang, kita sebut dengan pelamar, untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Jadi misalkan kamu ingin kerja di PT Nikomas Gemilang, bukan berarti kamu pakai baju rapih, bangun pagi langsung berangkat ke Nikomas, tidak seperti itu. Semua itu ada aturannya, ada prosesnya. Jadi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, pertama kalian harus tahu, pastikan di tempat tersebut ada lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pastikan diri kalian sesuai dengan kriterianya. Yang ketiga adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Begitu ya. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan ini masuk dalam jenis surat resmi atau surat formal. Ya. Ada dua jenis surat, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi, atau surat formal dengan surat non formal. Bedanya apa? Kalau surat resmi itu menggunakan kaidah kebahasaan, bahasanya harus baku. Tapi kalau surat tidak resmi, contohnya surat kepada teman kalian, itu bisa menggunakan bahasa gue, lo, kamu, aing, mane, aing, mau gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau surat resmi harus menggunakan bahasa formal, Anda, saya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi fungsinya apa? Nah, tadi sudah saya bahas sedikit ya. Fungsinya itu adalah ini salah ketik ini. Jadi fungsinya itu menjadi media atau perantara bagi pencari kerja untuk melamar pekerjaan. Jadi di sini ada pencari kerja, kamu sebagai pencari kerja ingin memperoleh pekerjaan gitu ya. Nah, di sini kamu nih, di sini kamu, di sini. Di sini pekerjaan, kamu di sini. Untuk menyeberang mendapatkan pekerjaan ini butuh jembatan kan. Nah, jembatannya ini adalah itu surat lamaran pekerjaan. Gitu ya. Kita lanjut. Dalam surat lamaran pekerjaan itu ada namanya struktur. Nanti kita langsung lihat aja contohnya. Ini hanya sekilas teorinya dulu. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada alamat surat, ada salam pembuka, paragraf pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan. Langsung saja kita contohnya. Ya, ini nanti ada tanya jawab ya. Saya jelaskan cara tanya jawabnya gimana. Kita langsung lihat dulu ke contoh surat lamaran pekerjaan seperti apa. Baik, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, langsung saja. Ini adalah tanggal surat dibuat berikut dengan tempat kalian tinggal. Ya. Serang 5 Juli 2019. Pak, kalau saya alamat KTP-nya di Ciruas, tapi saya ngekos di Serang, Pak. Gimana, Pak? Nah, kalau kalian ngekos di Serang, pastikan alamat itu sesuai dengan KTP. Pak, kalau saya pindah pulau bagaimana, Pak? Ya itu kan ada aturannya. Kalau kalian pindah pulau ya harus urus KTP baru, pindah alamat. Jadi pastikan ini sesuai dengan alamat yang ada di KTP kalian. Insya Allah tahun depan kalian sudah punya KTP semua. Tahun ini pun bahkan sudah ada yang punya KTP ya. Gitu. Selanjutnya ada namanya struktur, tulis ini hal lamaran pekerjaan. Hal itu perihal. Nah, ini penting nih, ingat nih ya. Yang terhormat HRD PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terbuka. Jangan lagi menggunakan kata kepada, cukup dengan YTH yang terhormat, karena 3 huruf ini sudah mewakili satu kata kepada itu. Ya, jadi itu nanti maksudnya pemborosan kata. Gitu ya. HRD itu apa, Pak? Human Resource Development. Kalau kalian melamar ke perusahaan, itu biasanya bukan yang terhormat Direktur Utama PT Bank Muamalat, bukan. Biasanya yang terhormat HRD. Jadi HRD itu bagian kepegawaiannya. Surat kalian tuh ditujukannya bukan untuk Direktur Utama, tapi tujukannya kepada HRD. Tapi kalau untuk melamar CPNS biasanya ditujukannya kepada gubernur atau wali kota gitu ya. Tergantung, pokoknya kita lihat aja, sesuaikan dengan
pekerjaan yang kalian tuju gitu ya. Tapi kalau misalnya ke perusahaan atau ke pabrik, rata-rata begini. Selanjutnya adalah ada alamat perusahaan. Ya. Alamat perusahaan itu, nah ini penting nih. Sekarang sudah zaman Google ya. Jadi kalian pastikan searching di Google. Kalian mau melamar ke PT Unilever Jakarta. Cari di Google alamat PT Unilever Jakarta, atau ingin melamar ke Alfamidi Belaraja, cari di mana alamatnya. Kalaupun kalian sudah cari dan tidak ada, baru tulis kata di tempat, gitu ya. Di tempat itu kalau kalian tidak tahu alamatnya. Kita lanjut. Ini salam pembuka dengan hormat. Kemudian ini adalah paragraf pembuka. Begini ya. Ini banyak jenisnya, tapi ini saya gunakan yang rata-rata orang gunakan seperti ini. Ya. Sehubungan dengan adanya informasi lowongan pekerjaan atau lowongan kerja ya, yang saya dapatkan melalui Instagram atau website atau selembaran atau papan pengumuman gitu ya. Saya bermaksud mengajukan lamaran kerja pada PT Bank Muamalat Indonesia sebagai, ini tulis posisi kalian kalau memang kalian ada posisinya ya. Melamar maksudnya jelas, itu lowongannya adalah operator. Kalian melamar sebagai operator, tulis sebagai operator. Tapi ini tidak jadi hal wajib ya. Rata-rata orang tidak menulis ini, cukup sampai sini aja. Tapi bagusnya ditulis posisinya sebagai apa. Jadi si HRD itu ketika baca surat kalian, oh si Bangkit ini mau melamarnya ke bagian customer service gitu ya, untuk Bank Muamalat Serang. Ini pokoknya informasi ini pastikan kalian baca di papan pengumuman lowongan kerjanya gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, sampai sini paham. Selanjutnya masuk kepada isi. Isi itu apa? Nah, isi itu ini nih. Ini adalah isi nih. Ini adalah isi. Saya yang bertentangan di bawah ini, Bangkit Chandra Maulana, ini dan sebagainya, alamat email. Nah, penting ini tips untuk kalian ya. Untuk alamat email, sekarang kalian yang alamat emailnya masih Hasan 1260 atau alamat emailnya Cantika 256 atau alamat emailnya Hana Aku Imut, atau alamat emailnya macam-macam lah. Misalnya Putri yang kau cintai lah, pokoknya macam-macam alamat emailnya ya. Pastikan kalian sekarang banget ya, mempunyai alamat email formal. Alamat email formal itu alamat email yang sesuai, ngomong kasar aja lah, saya belak-belakan aja, yang tidak alay gitu. Alamat email yang tidak alay, karena rata-rata orang dalam dunia kerja itu menggunakan alamat email yang resmi atau formal. Contohnya begini, gunakan 2 kata nama kalian seperti contoh saya, Bangkit. Karena Bangkit.Maulana sudah ada yang punya, makanya saya menggunakan Bangkit.C.Maulana. Namanya Muhammad Rizky Ramadan, bisa juga rizky.ramadan@gmail atau Muhammad Rizky r@gmail.com. Pokoknya rata-rata gunakan 2 kata nama kalian. 3 kata gimana Pak? Jarang ada yang gunakan. Tapi kalau kalian gunakan juga silakan, gitu ya. Nah ini adalah sebagai kalau kalian melamar pekerjaan, pastikan ada lampirannya ya, bukan hanya suratnya yang dikirim. Jadi si HRD ini tahu, oh si ini nih lulusan mana. Jadi kita kenal dengan istilah CV. CV itu kalau kalian pernah dengar bahasa mudahnya itu riwayat hidup. Bedanya CV itu lebih, nanti deh pertemuan berikutnya saya kasih lihat contoh CV ya. Karena pertemuan ini kita fokusnya ke struktur dulu. Ini ada riwayat hidup. Yang kedua ada scan ijazah, transkrip nilai, KTP, SKCK dan sebagainya. Makin lengkap, makin bagus, tapi pastikan sesuai dengan kebutuhan pada papan pengumuman atau pengumuman lowongan pekerjaan yang kalian baca atau yang ingin kalian tuju, gitu ya.
Kenapa ini gunakan scan? Karena ini mengirimnya lewat email. Kalau kalian mengirimnya lewat pos, itu menggunakan fotokopi tentunya ya. Oke, itu isi. Kemudian ini adalah penutup. Demikian permohonan ini saya ajukan. Besar harapan saya agar Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan saya untuk diterima di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih. Itu salam biasalah. Salam penutup. Oh, itu penutup maksud saya itu penutup. Dan ini adalah salam penutup. Hormat saya. Hormat saya, dan ini adalah nama kalian. Ya. Gitu. Kalau dikirimnya lewat pos atau surat atau hard copy bentuknya, bentuk printan, harus kalian tanda tangani dong. Ya. Kalian tanda tangani di sini. Nah, gitu aja pokoknya ya. Jadi demikian, kalian sudah belajar tadi ada tanggal, pokoknya tadi ya. Saya bikin video sesingkat mungkin. Itu adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Materinya jangan banyak-banyak ya, karena ibarat gelas, kalau diisinya itu setengah bisa kita minum. Tapi kalau kita isinya full, itu melebar kemana-mana. Begitu ya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, untuk sesi tanya jawabnya, oh ya, setelah ini pasti ada kuis dong. Ada hal-hal yang harus kalian kerjakan. Lihat saja nanti di classwork atau tugas kelas sudah saya taruh di situ. Gampang saja. Saya hanya memberikan satu contoh surat lamaran pekerjaan ya. Nanti kalian baca petunjuknya. Kalian tuliskan kembali dalam bentuk kolom-kolom di buku kalian ya. Di buku kalian tulis dalam bentuk kolom-kolom. Mana itu sesuai sistematika tadi ya. Mana itu tanggal, mana itu kesalahan membuka, gitu ya. Kemudian yang kedua itu kalian simpulkan dalam bentuk cerita. Misalnya pada surat lamaran tersebut ada seseorang yang bernama Bangkit Chandra Maulana SPD yang lahir tanggal bla 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 dengan alamat ini, nomor telepon ini, mengetahui informasi lamaran pekerjaan dari alamat website serangkap.info, melamar sebagai customer service, dan melampirkan CV, scan ijazah dan sebagainya. Jadi si surat ini kalian bentuk menjadi sebuah cerita. Cara mengirimkannya gimana, Pak? Kalau untuk yang kalian menentukan sistematika, itu kalian tulis di buku tulis ya. Nanti saya ada formatnya, saya buatkan formatnya ya. Tinggal kalian isi saja. Salin di buku, foto, dan nanti kirim ke Google Form. Kalau menyimpulkan itu langsung kalian bercerita menyimpulkan dari surat lamaran tersebut di Google Form-nya. Tidak usah ditulis di buku ya. Jadi ingat nih, sekali lagi nih, kalau menentukan sistematika itu tulis di buku, difotokan, kirim ke Google Form. Tapi kalau untuk menyimpulkan itu hanya menceritakan kembali apa yang ada di surat lamaran pekerjaan tersebut, langsung ditulis ke Google Form. Gitu ya. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan, tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Ya, tanyakan saja. Nanti kalau memang pertanyaannya banyak, akan saya buatkan video yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Gitu ya. Jadi silakan kalian tanyakan, tulis di Google Form. Begitu saja pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.